perdamaian Indonesia. Ayo, Bapak. Ya, alhamdulillah ini kita sama-sama hadir di aksi bela Palestina setelah sekian lama ya. Seperti kita ingat banget waktu beberapa bulan lalu kita juga pernah jalan ke sini juga, tapi kebetulan kita di Monas waktu itu ya. Nah, waktu itu terus sempat terhenti juga karena belum ada gerakan lagi dan ya semua kita tahu bahwa ada kejadian di Rafah yang betul-betul menyakiti hati kita semua. Dan alhamdulillah hari ini semua pun juga mulai tergerak dan kita berada di depan kedubes Amerika. Ya, ini udah sering aksi kayak gini sebelumnya atau sepertinya mungkin rutinitas atau intensitas melakukan aksi kayak gini? Untungnya kita tuh punya yang namanya Bu RT nih ya, maksudnya Kak Fenita dan juga teman-teman yang lain tuh selalu memberikan info kalau ada yang acara kayak hari ini. Kayak hari ini Kartika juga tahu dari Kak Fenita, beliau ngajakin semangat dan juga sebenarnya kita ngajakin banyak banget teman-teman yang lainnya, mungkin lagi berhalangan karena juga memang dadakan juga gitu acara ini. Tapi ini mudah-mudahan menjadi trigger kembali untuk kita sama-sama stand for Palestine. Mungkin kemarin kita sibuk karena kita lagi ada pemilihan presiden kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai dan disayangkan banget kenapa triggernya harus dengan kejadian yang sangat begitu lebih menyiksa gitu. Kita udah tersiksa ya Kak ya dengan keadaan Palestina yang kemarin. Tapi yang terjadi di Rafah ini sudah sangat-sangat biadab dan memang harus dikutuk menurut aku gitu. Dan bagaimana sih caranya kita untuk kita ke sana? Nggak mungkin, apalagi kita seorang ibu gitu, ibu rumah tangga. Untuk kita memberikan bantuan ke sana, bantuan sangat sulit untuk masuk. Kita punya keterbatasan itu, tapi kita tidak berhenti sampai di situ gitu. Dengan adanya keterbatasan kita masih punya akal untuk selalu berdiri untuk Palestina, yaitu tetap keep posting di media sosial. Tahu banget kok kita ini semua ngerasain kok yang namanya follower nggak nambah-nambah, Ya, betul. Kayaknya banyak peringatan gitu ya. Tapi itulah, percaya rezeki datangnya dari Allah, bukan dari media sosial. Jadi buat teman-teman public figure lainnya, teman-teman artis lainnya, yuk gunain hati nurani kalian. Jangan cuma mikirin nafsu dan juga perut sendiri, tapi pikirin saudara-saudara kita yang lebih sangat membutuhkan kita saat ini, wabil khususnya yang ada di Rafah. Kita tuh ibu ya, mungkin kita lebih sensitif karena bayangin kalau itu anak-anak kita. Betul. Dan ini nih sebenarnya bukan soal agama ya. Ini kita sama sekali tidak menekankan soal agama, tapi tentang humanis aja gitu. Kemanusiaan ya. Kemanusiaan gitu. Kemana aja kita selama ini ketika kita masih melihat gimana pengorbanan mereka gitu ya. Mereka berlari dari Gaza sampai akhirnya mereka menuju ke Rafah, dan ternyata di Rafah pun mereka dibombardir sebegitunya gitu ya. Sampai kita semua lihat lah. Makanya kita bilangnya all eyes on Rafah. Kenapa? Karena nggak bisa berkutik gitu loh. Walaupun mereka memiliki misalnya punya senjata sendiri, mereka play victim gitu ya. Tapi kita semua bisa ngelihat gimana keadilan di sana tuh tidak ada sama sekali. Jadi ya itu dia, kita pengen bersuara, kita juga merasa bahwa kita punya hak untuk bersuara, walaupun suara-suara ini tertahan, tapi insya Allah akan ngebales semuanya sih pasti. Kita tahu banget sih sebagai public figure tuh suara kita untuk menyuarakan Palestina itu benar-benar ada yang menghambat ya kayak berasa banget gitu. Tapi buat kita kalau kita menyerah, apa yang bisa mereka lakukan di sana gitu? Mereka cuma butuh semangat untuk tetap bertahan aja, bukan untuk melawan, untuk bertahan aja, semangat mereka untuk bisa mempunyai sedikit harapan dari bantuan kita. Meskipun jujur kita pun yang tidak di posisi mereka, kita juga setengah putus harapan gitu karena melihat kezoliman negara-negara besar lainnya. Dan kenapa tempatnya hari ini depan kedutaan besar Amerika ya karena memang kita tahu gitu siapa yang menghambat kemerdekaan Palestina gitu. Itu yang buat saya pribadi adalah kita sama-sama terus speak up dan jangan lupa boykot. Kenapa dari tadi kita ngomongin soal boykot, nggak ada kepentingan kok. Kita juga nggak sama-sama punya produk yang saingan mereka gitu, tapi ngeboykot ini adalah langkah terakhir kita semua untuk bisa memberhentikan serangan yang terjadi di Palestina gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita memboikot, banyak pengusaha-pengusaha besar dunia yang merasa dirugikan sehingga mereka bisa mendesak pemerintah dunia juga untuk memberhentikan atau ceasefire untuk Palestina. Jadi ini adalah sebenarnya taktik
kritik kita juga. Cara ya, karena mereka kan hanya berpikir tentang dunia, tentang uang, tentang tahta gitu. Nah, kita hancurkan mereka di situ. Apa yang mereka inginkan, nafsu mereka. Nafsu mereka. Ya mungkin memang itu yang bisa kita lakukan karena memang kita coba untuk bantuan, untuk kita datang ke situ juga nggak mungkin juga. Jadi ya salah satu cara adalah gimana kita punya gerakan bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia gitu ya. Mereka semua udah bersuara untuk boykot produk-produk yang berafiliasi ke sana. Jadi kita harapkan dengan kita semua kompak gitu ya. Kita semua kompak karena sedih banget sih kita semua bersuara boykot tapi ternyata di tempat-tempat yang kita sudah tahu bahwa mereka berafiliasi tapi tempat mereka tuh tetap rame. Ya kita dan alasannya sesekali ada cuman gue doang. Kalau semua orang berpikir yang sama ya bagaimana gitu. Itu yang buat kita masalahnya. Kecuali yang kita boykot ini ngebuat kita semua nggak bisa berkelanjutan hidup, itu make sense. Sedangkan yang kita boykot ini adalah produk-produk yang sudah ada penggantinya, bahkan produk lokal yang jauh lebih baik gitu. Itu yang buat kita pribadi adalah jangan sampai kita kalahkan hawa nafsu kita. Timbulkan terus rasa empati kita untuk selalu berdiri di negara Palestina. Ingat kalau seandainya Palestina itu tidak mendapatkan keadilan, ya ada kemungkinan Indonesia juga bakal nggak dapat keadilan gitu. Makanya buat itu kita berdiri untuk Palestina ini sebenarnya manfaatnya kalau aku ngerasainnya pribadi Kak, buat diri sendiri juga. Kita yang membangkitkan empati kita. Kita juga banyak manfaat dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di mana mereka selalu menjadi manusia yang nggak lupa gitu, dan kita tuh diingatkan gitu, dan kita jangan sampai jadi lupa dengan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka sampaikan secara tidak langsung kita gitu. Soal boykot memboykot berarti keluarga udah menerapkan itu ya, kayak maksudnya nggak beli produk sama sekali. Alhamdulillah semaksimal mungkin ya, kalau aku 99% ya, semaksimal mungkin kalau kita udah tahu itu emang udah diboykot gitu ya, dan alhamdulillahnya tuh orang-orang sekeliling pada saat tahu kita boykot mereka juga mengingatkan. Dan sekarang udah ada juga ngerti ya. Anak-anak itu udah ngerti banget. Setiap kali misalnya beli ya kita ke supermarket gitu, mereka tahu boykot, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Mereka paham dan tahu gitu. Dan alhamdulillah sih, kadang juga aku beberapa ketemu di supermarket gitu ya, terus ada ibu-ibu yang lagi ngasih edukasi ke anak-anaknya, jangan ya kita kalau beli ini kita sama aja kayak ngebom, ini kayak satu peluru untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi hal-hal yang kecil itu insya Allah bisa bermanfaat sih. Jadi mudah-mudahan itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Kita pun juga dimulai dari diri kita sendiri gitu. Insya Allah kita bisa. Bismillah. Iya, seneng banget, apalagi kayak kemarin anak laki-laki nomor 2 Sajid gitu ya, pada saat dia disuruh bikin presentase, dia bikin presentase soal Palestina gitu. Itu tuh tersentuh banget gitu. Dan manfaatnya tuh bukan untuk Palestina doang, tapi untuk anak-anak kita di mana yang sekarang ini kita ini lagi krisis empati, krisis adab akhlak, dan juga kita belajar adab akhlak dan keimanan dari saudara-saudara kita di Palestina. Jadi buat aku pribadi, dengan adanya kita berdiri untuk Palestina itu banyak manfaat yang tanpa kita sadarin itu kembali ke diri kita sendiri. Maka dari itu kayak aku mengajak buat teman-teman semuanya memboikot, karena gini, kalau kita yang bicara ke negara besar atau pemimpin dunia ini nggak akan didengar. Siapa yang pemimpin dunia akan dengar? Pengusaha-pengusaha besar. Maka kita hancurkan bisnis-bisnis seluruh pengusaha-pengusaha besar sehingga mereka panik dan mereka mendesak, mereka pengusaha-pengusaha besar dunia yang mendesak pemerintahan dunia untuk mengadakan yang namanya ceasefire. Itu yang buat kita jangan kalah langkah gitu. Makanya Indonesia kan negara muslim terbesar dan jumlahnya juga besar, saya rasa juga akan impact-nya sangat besar apabila kita memboikot gitu. Ya apapun itu kita ikhtiar sebagai manusia ya, karena balik lagi apapun itu Allah yang akan ngatur semuanya. Jadi kita sebagai manusia ikhtiar mana yang terbaik, karena ini pun juga kita ngajarin juga ke anak-anak kita, ke anak cucu kita, keturunan kita, bagaimana kita tuh bersikap adil. Kita tahu mana yang fair gitu ya, karena kita tahu kalau sekarang itu semua tuh kayak negara semua walaupun udah pro ke Palestina gitu ya, tapi tetap aja hanya ada 1 atau 2 negara dan semua nggak jadi. Itu kan udah pertanda bahwa ketidakadilan itu dilakukan gitu kan. Nah jadi ya kita harus belajar sih, dan kita harus memberikan edukasi ke keturunan-keturunan kita. Ya, soal memboikot kan kemarin Umi Pipik juga sempat menyerukan ada aplikasi namanya No Thanks, ada BDNAAS. Masyarakat banyak yang belum tahu. Iya, jadi ada aplikasi namanya BDNAASH. Jadi Badanaas ya, saya sebutnya spellingnya biar nggak bingung. Jadi BDNAASH, atau bisa dengan produk No Thanks. Nah itu tuh untuk apa sih? Untuk kita menyuruh secara tidak langsung, kita menyambung untuk pengusaha besar dunia, untuk mereka yang menekan pemerintah besar dunia, yang dimana
Apa sih yang mereka khawatirkan? Materi gitu. Apa sih yang mereka khawatirkan? Usaha-usaha mereka dihancurkan. Itulah gerakan yang harus kita lakukan untuk memerdekakan saudara kita di Palestina. Percaya atau enggak, it's gonna be works gitu. Dan minimal kalau kita udah memboikot ketika nanti kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kita ditanyain apa sih yang kalian lakukan untuk saudara muslim kalian atau sesama, sudah sampai di mana, minimal memboikot itu menjadi jawaban kita. Oh ya Allah, kami memboikot gitu. Jadi Kami udah berusaha. Kami ada ikhtiar yang dilakukan gitu aja sih sebenarnya. Nah, itu pakai aplikasi itu di scan barcode atau seperti apa tuh? Di search aja, tinggal search aja Kalau nama di brandnya. Badanas itu tinggal tulis brandnya. Kalau no thanks bisa pakai barcode-nya. Iya. Jadi sesimpel itu banget. Jadi nggak ada alasan. Sebenarnya itu dengan HP kita coba untuk search sendiri untuk kebaikan semua umat gitu ya. Dan kita juga langsung tahu kita nggak usah pakai produk itu, ya udah selesai. Yes. Ya. Dan juga masalahnya produk-produk yang diboikot itu sudah ada produk penggantinya. Kecuali kalau kita nggak pakai produk itu kita nggak makan. Andai kata beras kita suruh boikot, air kita suruh boikot, itu baru nggak make sense gitu. Ini masalahnya yang kita suruh boikot itu brandnya. Dan kalian masih tetap bisa mendapatkan apa yang kalian mau. Cuman beda brand aja gitu. Apa sih susahnya? Sesimpel itu. Tapi manfaat insya Allah besar. Aksi terkait bela Palestina ini nggak sekali dua kali dilakukan dan bahkan gerakan boykot pun udah dijalankan. Tapi masih terus berlanjut, bombardir masih terus berlanjut. Dari kalian sendiri sebagai public figure sampai kapan akan memperjuangkan ini? Kalau yang ngebom nggak capek-capek, kenapa kita harus capek? Gitu. Sebenarnya kalau misalnya perlu digaris bawahi ya, bahwa sebenarnya peperangan itu kan butuh biaya. Butuh dana yang cukup besar, Sangat besar. Nah, seperti kita lihat bahwa memang saudara-saudara kita banyak yang menjadi korban, tapi kita juga tahu bahwa mereka tuh juga tetap berusaha, mereka tuh juga mati-matian untuk gimana caranya untuk ngabisin genosida untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, jadi sampai kapan kita mau dia aja berjuang terus untuk nyari dana sampai kemanapun untuk bisa membunuh saudara-saudara kita, melakukan kejahatan, kenapa kita nggak bisa? Kita bertahan aja, kita udah luar biasa loh. Kita bertahan, kita kuat semuanya, dan kita kompak. Yang penting itu kompak. Ketika seluruh dunia kompak dan bersuara, mereka juga akan lama-lama capek kok. Dan itu juga kan jangan sampai kita ngelihatnya itu ya kayak kebaikan kalah dengan kejahatan. Betul. Gitu. Jadi kita kayak sekarang tuh sebenarnya dunia tuh lagi nunjukin mana yang jahat, mana yang baik. Udah bener-bener di depan nyata. Nah, tinggal kita aja sekarang mau milih di mana. Kita nggak bisa berada di dua kaki. Kita mau berada di mana? Mau di jahat? Munafik sih. Kalau sekarang ada orang yang gue sih netral, itu menurut aku manusia yang munafik yang tidak mempunyai empati gitu, nurani. Sekarang kita nggak usah ngomong masalah politik yang terlalu berat ya, perebutan tanah dan sebagainya. Ngelihat kan anak-anak korban berjatuhan, wanita korban berjatuhan, ibu hamil dan sebagainya. Itu kan empati kita sudah sangat dibangkitkan gitu. Jadi buat aku kalau seandainya ada orang yang keep silent pun buat aku di saat seperti ini ketika Rafah sedang diserang secara biadab dan tidak manusiawi seperti ini, kalau masih ada yang keep silent, buat aku di mataku kalian munafik. Makanya saya menyatakan dengan ini kita sebagai public figure menyayangkan kepada public figure lainnya yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak berani speak up. Padahal saya yakin kalau kita semua bersama-sama dengan public figure seluruh Indonesia, insya Allah kita Semua akan bisa. tergerak ya. Ya, sebagai public figure yang cukup vokal dengan bela Palestina ini sempat berpengaruh ke medsos kalian? Banget, banget. Follower stuck, dikasih peringatan. Betul, follower stuck. Terus tiba-tiba ada juga yang buzzer-buzzer yang ngebahas ngapain sih ngomongin soal Palestina dan lain sebagainya. Tapi ya udahlah gitu ya, kita tuh ikhtiar aja gitu. Mau seberapa segelintir orang yang mungkin mencoba untuk memberhentikan kita untuk tetap bersuara, tapi insya Allah kita tuh akan semakin banyak kok, semakin banyak orang tergerak untuk bisa maju untuk Palestina. Jadi kalau sekarang mau bicara gimana nih kontrak-kontrak, ya udahlah ya. Terkadang kontrak juga aduh maaf ya nggak bisa kita ambil karena memang ternyata pas kita cek terafiliasi. Memang susah ya, karena yang banyak duit itu mereka, jujur aja ya, banyak banget duit mereka. Ternyata selama ini kita yang memperkaya mereka semua karena hampir 80-90% produk-produk yang kita gunakan sehari-hari adalah produk-produk Zionis. Jadi daripada itu buat aku pribadi kalau ditanya impact-nya apa, saya yakin rezeki itu datang dari Allah, bukan daripada media sosial, bukan dari para Zionis-Zionis ini gitu. Jadi saya yakin bahwa nggak akan berkurang. Insya Allah kita mudah-mudahan Allah mudahkan dan ada hasil yang dampak yang positif. Oh iya, alhamdulillah. Sebenarnya ini pergi haji sendiri dan pergi yang lumayan paling lama sih kita berpisah istilahnya ya. Makasih ya.
Jadi ini juga sebenarnya keputusannya tuh ketika kemarin kita lagi di luar juga, terus tiba-tiba ada tawaran gitu, mau nggak naik haji lagi nih tahun ini nih, kebetulan masih ada kuota gitu kan. Alhamdulillah sebenarnya dapat berdua, cuma karena memang jangka waktu untuk ngasih keputusan itu cuma 2 hari karena kan mau masukin data kan. Akhirnya aku soalnya harus ngurusin anak-anak lagi liburan, akhirnya diputuskan bahwa Mas Ari yang berangkat sendiri gitu. Padahal pengen banget sih kalau misalnya bisa berangkat bareng sih. Iya. Komunikasi seperti apa mungkin? Masih cuma kan karena kendala sama waktu sih ya, karena kan di sana 4 jam lebih lambat daripada di Indonesia. Jadi ketika Mas Ari baru sholat Isya, kita kan udah jam 12 malam gitu-gitu. Dan di sana komunikasinya paling sih dia cuma ngasih tau bukan ngeluh sih, lebih ke ngerasain bahwa lumayan panas banget sekarang, karena kan di situ tuh suhu sekitar 48 sampai 50 derajat sampai gitu. Jadi dia juga baru ini kan, selama ini kan kalau misalnya pergi sama aku semua aku urusin. Nah, kalau kemarin tuh sebenarnya aku udah masukin tuh di dalam tasnya, ini pas kamu di Madinah ya, ini pas kamu di Mekah ya, ini pas kamu nanti di Azizia, Arafah. Cuma kan kalau misalnya laki terima beres kan. Jadi pas nyampe situ, ini aku di mana? Ini aku masih tetap aja nyari gitu, masih tetap nanyain. Tapi alhamdulillah sih kayak belajar mandiri juga jadinya dia. Gitu. Dikit dong Kak, ini anak kecil, orang anak mengaji sambil di tengah reruntuhan gitu ya. Ya, dia ini ya. Iya, adik kakak. Ini yang patut kita jadi pelajaran buat kita semua, bahwa mereka itu kan berada dalam keadaan hancur gitu ya. Bukan cuma hancur kotanya aja, tapi hancur hatinya karena banyak saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, ataupun juga orang tuanya yang mungkin harus terenggut nyawanya. Tapi mereka tuh tetap nyebut Allah, nggak pernah sama sekali marah sama Allah, dan mereka tetap berpegang sama Al-Qur'annya. Yang itu yang membuat mereka tuh tetap kuat. Dan kita di sini sebenarnya harusnya banyak mengeluh sama mereka ya, karena dengan perjuangan mereka di situ yang udah dibombardir habis-habisan, tapi mereka tetap mintanya sama Allah, kembalinya sama Allah. Nah, kita di sini masih dikasih kebahagiaan, masih dikasih kecukupan, masih dikasih semuanya, masih lengkap, makanan gampang, minuman gampang. Kadang tuh rasanya kayak nggak enak sebenarnya untuk makan ketika kita ingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi insya Allah dengan kita tetap berdoa buat mereka, tetap kita bersuara untuk mereka, insya Allah setidaknya ada dampak buat mereka. Karena mereka tuh sebenarnya nggak butuh apa-apa. Mereka cuma butuh kayak dengar, oh ternyata ada ya suara orang-orang di luar sini gitu yang tetap perhatian sama mereka. Jadi buat teman-teman semua, yuk tetap bersuara, tetap berisik, jangan pernah berhenti untuk membela mereka. Lihat mental mereka yang teguh banget, padahal masih kecil gitu, di tengah reruntuhan mengaji berdua gitu. Nah, itu dia, mentalnya emang buat benar-benar kuat banget. Mereka itu dari lahir mereka emang udah harus kuat gitu ya ngadepin. Ini kan sebenarnya bukan cuma sekedar dari tanggal 7 kemarin ya, tapi sebenarnya udah bertahun-tahun mereka itu mengalami penjajahan. Jadi mental mereka emang benar-benar udah kuat gitu. Mereka dari lahir sampai mereka besar, mereka lihat bagaimana kekejaman Zionis. Itu mereka udah kuat, siapapun mereka udah kayak siap gitu. Mungkin hari ini saudaranya atau mungkin dirinya sendiri yang akan terenggut nyawanya gitu. Tapi ya itu yang hebatnya adalah akidah mereka yang tetap kuat gitu ya. Tauhid mereka yang tetap kuat. Ada orang tua yang nganterin anaknya, kayak kemarin juga ngelihat orang tua sampai ngangkat jasad anaknya tanpa kepala gitu kan. Tapi mereka tetap nyebut Allah. Nah, itu yang hebatnya. Makanya kita di sini tuh masih harus tetap berpegang sama Al-Qur'an. Penting banget karena semua